Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Walhamdulillah amin. Para jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan dan berbagai nikmat yang senantiasa Allah limpah ruahkan kepada kita. Semoga kita diberi taufik dan kekuatan oleh Allah Ta'ala sehingga selalu bisa menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Bayan fi Arkanil Iman, dan kita masih di dalam bab tentang ibadah yang merupakan salah satu bagian terpenting, atau ibadah itu merupakan inti dari keimanan dan ketauhidan. Jadi seluruh aspek atau jenis keimanan ketauhidan itu ujungnya, puncaknya itu ada pada bagaimana seorang mukmin itu membuktikan imannya dan tauhidnya dengan sikap ibadah, sikap mengabdi, sikap tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Dan ibadah itu merupakan tujuan utama penciptaan kita di dunia ini. Baik, kita sudah bahas tentang makna ibadah, macam-macam ibadah, luasnya cakupan ibadah, syarat-syarat ibadah. Nah, terkait dengan syarat ibadah itu syurut qabul ibadah, seperti yang sudah kita ketahui. Syarat pertama adalah iman tauhid. Syarat kedua adalah ikhlas, bahwa ibadah yang kita lakukan itu kita lakukan untuk Allah, karena Allah. Dan yang ketiga adalah ibadah itu harus benar caranya. Nah, tentang ikhlas dan benar ini, untuk yang bagian benar al-isabah sudah kita bahas. Saya ingatkan, ketika kita beribadah dengan ibadah apapun itu yang kita perhatikan dua hal, yang harus kita pastikan dua hal, yang harus kita kawal dua hal. Yang pertama, iyyaka na'bud. Faktor iyakanya, bahwa ibadah kita pastikan tertuju kepada Allah, hanya kepada Engkau ya Allah, hanya untuk Engkau ya Allah, hanya karena Engkau ya Allah kami beribadah. Jadi setiap kita mau sholat, kita mau puasa, kita mau zakat, kita mau haji, kita mau umrah, itu bukan sekedar nawaitu atau usalli untuk mendefinitifkan jenis ibadah yang kita lakukan. Itu penting, iya. Saya sholatnya akan saya sholat subuh 2 rakaat, saya sholat zuhur 4 rakaat, saya sholat hajat, saya sholat tobat, saya sholat duha. Menentukan jenis itu bagian dari iman, dari niat. Tapi yang lebih penting adalah sejak kita bergerak dari rumah ke masjid itu, betulkah kita mau ibadah bentuk sholat itu dalam rangka iyaka, untuk Engkau ya Allah, itu kita kawal. Kita ingat-ingat, ini saya ke masjid ini iyaka ya Allah, saya membayar zakat ini iyaka ya Allah.
Saya baca Quran, iyaka ya Allah. Saya baca zikir itu, iyaka ya Allah. Iyakanya itu kita kawal, kita pastikan. Karena boleh jadi waktu kita wudhu di rumah itu iyaka, jalan itu sudah belok. Enggak iyaka lagi, bukan karena engkau ya Allah, tapi yang lain-lainnya. Bahkan sebelum takbir itu iyaka. Atau masuk masjid, tapi waktu Allahu Akbar itu sudah enggak iyaka lagi. Ini kawalan iyaka. Baik. Nah, bagian ini yang ingin saya lebih tegaskan tentang iya. Di samping iyaka, yang kedua adalah kaifa na'budu. Setelah kita pastikan bahwa ibadah kita semuanya itu iyaka, hanya untuk engkau ya Allah, untuk Allah. Yang kedua yang harus kita pastikan, kaifa na'budu, bagaimana kita ibadah. Bukan menurut selera kita saja. Diutusnya para rasul alaihi wasallam, diturunkannya kitab itu untuk mengajarkan kepada kita, untuk memberikan petunjuk kepada kita tentang kaifa ini. Kalau kita boleh dan bisa beribadah sesuai dengan keinginan kita, yang menurut kita baik saja, kita yang menentukan, Allah tidak perlu mengutus para rasul, para nabi untuk menjadi teladan dan panutan. Baik. Nah, bagian tentang iyyaka na'budu itu yang biasa kita sebutkan bahwa ibadah kita itu untuk siapa? Karena siapa? Yaitu karena Allah, untuk Allah, tertuju kepada Allah. Itu yang disebut dengan ibadah yang ikhlas. Ikhlas dalam ibadah merupakan salah satu syarat inti diterimanya sebuah ibadah, diterimanya sebuah amal sebagai amal saleh yang diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, tentang ikhlas ini ada yang perlu kita ingatkan. Karena selama ini itu persepsi pemahaman tentang ikhlas itu masih sering rancu. Ketika ditanya tentang ikhlas dalam ibadah, dalam salat dan lain sebagainya, itu apa sih ikhlas itu? Apa sih ibadah yang ikhlas itu? Bagaimana sih ibadah yang ikhlas itu? Ya pokoknya kita beribadah, sholat, puasa, haji, umroh dan semuanya itu murni hanya karena Allah, bukan karena apapun. Biasa ditegaskan bahwa kita beribadah itu karena Allah murni, tanpa pamrih. Jangan ada pamrih ini, saya ibadah ingin dapat ini, ingin dapat itu. Kalau ibadah terus disertai atau dimotivasi oleh pamrih tertentu, keinginan tertentu yang ingin diwujudkan, itu disebut berarti nggak ikhlas. Saya perlu tegaskan bahwa ungkapan itu tidak benar. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kita beribadah kemudian ada motivasi pamrih, punya keinginan tertentu yang ingin kita wujudkan di balik ibadah kita, itu dikatakan itu tidak ikhlas, itu tidak sepenuhnya benar. Nah, ini yang perlu kita bahas. Di dalam kitab Al-Bayan fil Aqidil Iman ini, bagian ini singkat disebutkan yang kita sudah sebutkan sebelumnya, masuk dalam cakupan Rakaizul Ubudiyatil Sahihah. Dasar landasan tumpuan ibadah yang sahih, ibadah yang benar. Di sini hanya disebutkan ada 3. Ibadah itu dikatakan sebagai ibadah yang benar, ikhlas karena Allah, itu ketika ibadah seseorang itu didasarkan pada tumpuan yang pertama al-hub, cinta, yang kedua al-khauf, rasa takut, yang ketiga ar-raja, itu rasa harap. Waktu itu sudah saya sampaikan bahwa
Saya tambahkan ada dua lagi. Jadi ada dua lagi dan merupakan bagian tumpuan justru yang termasuk paling asasi sebelum yang tiga tadi. Baik. Jadi kita beribadah seperti salat dan lain-lain itu dikatakan ibadah ini ikhlas karena Allah. Karena Allah itu karena apa? Sering ketika kita pokoknya karena Allah. Iya, gimana karena Allah itu? Ya pokoknya, itu yang sering kemudian dikatakan pokoknya tanpa pamrih, itu yang tidak benar. Jadi kita beribadah ikhlas karena Allah itu ada kata yang kalau dalam bahasa Arab disebut dengan kata yang muqaddar. Dan itu yang menjelaskan, yang merupakan landasan dari ibadah yang ikhlas. Jadi karena Allah itu ada kata yang tersembunyi, tidak disebutkan antara karena dan Allah. Nah itu yang kita sebutkan ada 5. Seseorang beribadah, ibadahnya ikhlas karena Allah itu ketika amal ibadahnya didasarkan oleh faktor penggerak, oleh faktor motivasi, minimal salah satu dari 5 faktor, 5 hal yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah seseorang ibadahnya ikhlas itu ketika dia beribadah itu karena digerakkan, didorong, dilandasi oleh dia ibadah karena cinta kepada Allah. Ini mahabbah, hub. Nah, ini bisa kita ukur. Jadi orang ikhlas dalam ibadahnya itu ditentukan oleh tingkat cintanya kepada Allah. Dan cinta itu yang menggerakkan dia untuk melakukan berbagai macam ibadah. Yang cintanya rendah berarti ikhlasnya rendah. Yang cintanya lebih tinggi berarti lebih tinggi. Yang cintanya tinggi sekali berarti ikhlas ya dalam ibadah itu tinggi. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika kalian semuanya, kepada kita semuanya, kepada umatnya, katakan kepada umatmu, jika kalian semuanya cinta kepada Allah. Kita orang beriman ditanya cinta Allah tidak? Iya cinta. Tapi itu kata-kata, klaim. Nah Allah mengatakan, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu yang mengatakan cinta kepadaku, jika kalian semuanya cinta kepada Allah, maka buktikan cinta itu dengan fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah aku, salatlah. Ikutilah aku, puasalah. Ikutilah aku, zakatlah. Ikutilah aku, berakhlak mulyalah. Ikutilah. Karena apa? Karena bukti cinta. Kita mengikuti Nabi dalam semua bentuk ketaatan, dasarnya karena kita cinta kepada Allah, itu ikhlas. Ini memang level yang tinggi dan paling berat. Coba misalnya kalau saya ditanya apakah saya tadi tergerak ke sini untuk salat subuh, itu yang dorong adalah cinta kepada Allah, saya masih mikir. Rasa cinta kepada Allah. Jadi contoh itu yang mungkin contoh ya dalam konteks kehidupan kita itu orang tua yang siap melakukan apa saja untuk anaknya, itu cinta.
Itu contoh ikhlas, tapi untuk anak. Anak berkorban melakukan ini karena cinta. Ditanya untuk apa? Karena cinta kepada ibu bapak saya. Ya Allah, kayak apa perasaan bapak ibunya ketika anaknya melakukan segala sesuatu karena apa? Karena cinta. Suami untuk istrinya, istri untuk, itu contoh gambaran. Nah itu kalau kita beribadah, rasa cinta kepada Allah menggerakkan kita untuk melakukan ibadah, itu cinta, itu ikhlas. Tapi itu memang yang paling berat. Tapi perlu kita latih. Bagaimana bahwa kita bergerak ibadah itu karena didorong rasa cinta. Itu mari kita tingkatkan itu. Itu yang pertama. Bahwa kita beribadah ikhlas itu karena cinta kepada Allah. Yang kedua, itu karena faktor dorongan rasa syukur. Dalam surah Saba, Allah Ta'ala berfirman kepada keluarga Daud alaihissalam, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramallah wahai keluarga Daud. Karena apa? Karena rasa syukur kepada Allah, dalam rangka membuktikan syukur kepada Allah Ta'ala. Jadi kita merenung betapa tidak terhitungnya nikmat Allah. Jangankan dalam seluruh umur kita, jangankan dalam 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan, 1 hari, 1 jam saja, itu kalau kita renungkan itu jutaan nikmat Allah yang kita terima tanpa kita minta. Ada yang dari pagi tadi itu, ya Allah, aku minta nafas, aku minta jantungku tetap berdetak. Ada yang nggak minta? Darahku mengalir, pencernaan mencerna, daya ciumku tetap bergerak. Ada yang nggak minta? Aku tetap punya daya ingat, daya pandang, daya pendengaran. Ada yang minta? Belum lagi iman. Kita digerakkan Allah, itu nikmat terbesar. Ada yang minta? Nggak terhitung. Bukankah itu harus kita syukuri? Nah, kesadaran akan nikmat yang sangat banyak memunculkan rasa syukur. Syukur itu yang menggerakkan kita untuk salat, yang menggerakkan kita untuk puasa, yang menggerakkan kita untuk tilawah Al-Quran. Nah, itu ikhlas. Nah, ini pun kita perlu belajar. Dalam sebuah hadis muttafaq alaih, Rasulullah SAW dilihat oleh Ibunda Aisyah, ya setiap hari itu salat malam itu mungkin salat malam 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Kadang 1 rakaat itu sampai hampir 5 juz, 3 surat terpanjang itu 1 rakaat. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa itu 1 rakaat. Dibaca tartil. Ketika ada disebut surga, berhenti minta surga. Ada ayat tentang neraka, berhenti dulu, doa minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Pelan. Itu berapa jam kira-kira? Sudah mungkin semalam itu hanya 1 rakaat. Saking lamanya berdiri salat malam itu, sampai dilihat oleh Ibunda Aisyah, istri tercinta beliau itu, kaki beliau sampai pecah-pecah gara-gara lamanya berdiri salat malam. Ibunda Aisyah kasihan sehingga berkata, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan ibadah sengoyo ini ya Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal engkau itu loh orang yang tidak punya dosa. Seandainya engkau punya dosa, Allah sudah menjamin akan mengampunkan dosamu. Tapi kenapa kok ngoyo seperti ini engkau ibadah? Nabi menjawab,
afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak patut, tidak sepantasnya dengan semua nikmat Allah itu aku menjadi hamba yang syukur, beribadah sengoyo itu dalam rangka syukur. Karena dorongan syukur itu ikhlas. Kalau kita ingin tahu apakah saya tadi ikhlas, apakah tadi didorong oleh rasa cinta, apakah tadi didorong oleh rasa syukur, itu penentu ikhlas kita. Kemudian, nah ini yang ketiga, yang tadi sudah kita sebutkan. Seseorang dikatakan ikhlas adalah ketika dia beribadah didorong oleh rasa roja. Roja itu berharap. Berharap itu dalam bahasa Jawa pamrih. Tapi syaratnya seperti cintanya kepada Allah baru ikhlas. Jadi gitu. Kalau saya sholat itu karena saya cinta kepada orang tua saya, ikhlas kepada orang tua tapi bukan ikhlas kepada Allah. Ini saya melakukan ini sebagai bentuk terima kasih saya kepada orang tua saya, ikhlas kepada orang tua bukan kepada Allah. Jadi gitu. Nah, begitu juga kalau kita berharap sesuatu dengan apa yang kita lakukan kepada makhluk, jadi gitu, itu riya. Pamrih sesuatu kepada makhluk, riya. Tapi kalau kita sholat, tilawah, zikir, doa, haji, didorong oleh rasa pamrih, ingin sesuatu itu dialamatkan kepada Allah, pamrihnya kepada Allah itu ikhlas dan wajib. Bukan hanya tidak riya, bukan hanya tidak terlarang, tapi wajib. Kita beribadah, mendasari ibadah kita karena ingin sesuatu, berharap sesuatu, dan sesuatu itu apakah sesuatu yang di dunia atau di akhirat, itu sama secara umum. Intinya pamrih kita, harapan kita gantungkan kepada Allah. Itu salah satu bentuk dan bukti ibadah yang ikhlas. Jadi kita ibadah tapi ada pamrih. Betul itu bisa riya dan tidak ikhlas kalau pamrihnya kepada atasan. Ini biasanya kok ini, tapi karena atasannya itu rajin sholat, suka ke masjid, rajin, ingin dilihat atasannya, betul, itu riya. Tapi karena rajinnya itu karena Allah, berharap kepada Allah, termasuk berharap di dunia. Jadi berharap sesuatu di dunia ini nggak masalah. Nah ini banyak sekali ayat-ayat. Jadi ayat-ayat di dalam Al-Quran, saya ambil satu contoh, surat Al-Baqarah 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang berhijrah. Ini Nabi, para sahabat berhijrah. Wa jahadu fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah. Termasuk saudara kita yang di Palestina sekarang ini. Iman, hijrah, jihad. Kata Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang berharap rahmat Allah. Beriman karena berharap rahmat Allah, berhijrah berharap rahmat Allah, berjihad berharap rahmat Allah. Rahmat Allah apa? Ya apa saja. Apakah hanya rahmat di akhirat? Tidak. Rahmat Allah di akhirat, di dunia. Kita berharap rahmat Allah di akhirat, ikhlas. Kita berharap rahmat Allah di dunia, ikhlas. Termasuk rahmat harta, rahmat kesuksesan. Selama yang kita harapkan rahmat Allah, bentuknya itu apa saja, itu ikhlas. Karena poinnya bukan apa yang kita pamrihkan,
Oh, kalau pamrihnya itu pamrih ridho Allah, ikhlas. Pamrihnya cinta Allah, ikhlas. Pamrihnya dapat balasan surga Allah, ikhlas. Tapi kalau pamrihnya itu dagangannya diberi Allah barokah sehingga untung, nggak ikhlas. Tidak. Selama alamatnya ke rahmat Allah, saya sebelum berangkat ke toko salat duha. Salah satu motivasi saya, semoga Allah menambah rezeki saya lewat toko saya hari ini, berharap rahmat Allah berupa keuntungan. Salat duha saya itu ikhlas. Orang tua anaknya mau ujian akhir, berharap Allah memberikan rahmat pertolongan, rahmat kemudahan, rahmat kelulusan. Maka orang tua itu secara khusus puasa untuk membackup anaknya, semoga Allah merahmati anaknya, meluluskannya dengan rahmat kelulusan yang barokah. Itu ikhlas. Jadi bukan apa yang kita pamerkan, tapi pamrih kita tujukan, ke alamatkan kepada siapa. Kalau itu pamrihnya kepada kepala sekolah, betul, nggak ikhlas. Pamrihnya kepada si A, si B, si C, betul. Tapi kalau kita berharap semua yang duniawi itu tapi alamatnya kepada Allah, itu ikhlas. Coba kita pikir, di dalam Quran, di dalam hadis, hampir semua amal yang kita diperintahkan untuk melakukannya, hampir semuanya disertai iming-iming. Beramallah agar kamu masuk surga, beribadahlah agar kamu selamat dari neraka, bertakwalah dengan sholat, ibadah apapun, maka urusanmu akan mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan memberinya jalan keluar untuk semua kesulitannya, dan Allah akan memberinya rezeki yang tidak disangka-sangka. Hampir semua amal ibadah yang disebutkan itu ada disertai iming-iming balasan. Kita tanya, untuk apa itu? Kalau bukan supaya kita pamrih. Terus katanya, bahkan ada yang mengatakan, orang yang beribadah pamrih supaya Allah memberikan surga, itu berarti nggak ikhlas. La haula wala quwwata illa billah. Allah yang memerintahkan kita sholatlah supaya masuk surga. Loh, kok kita sholat dengan pamrih ingin masuk surga? Katakan tidak ikhlas. Sampai ada yang ini saya perlu meluruskan. Jadi ini cerita yang sangat umum, dinisbatkan kepada salah seorang ulama ahli zuhud terkenal di zaman salafus saleh, perempuan Rabi'ah Adawiyah. Itu ini katanya Rabi'ah Adawiyah itu untuk menunjukkan ikhlasnya dalam ibadah, itu mengatakan begini, ya kira-kira begini, ya Allah, aku beramal ibadah ini bukan karena ingin surgamu ya Allah. Ya Allah, aku beramal ini bukan karena takut kepada nerakamu ya Allah, tapi murni karena cinta kepadamu. Pertama, saya sangat tidak percaya bahwa ini itu dari Rabi'ah Adawiyah, karena beliau itu di samping ahli ibadah itu ulama, dan nggak mungkin ulama sekali berbeliau kemudian mengatakan itu, karena ini bertentangan langsung. Allah yang memerintahkan kita salah satunya motivasi ibadah karena ingin surga. Terus siapa orang yang tidak ingin surga Allah itu? Saya nggak ingin surga kamu ya Allah. Siapa orang mengaku beriman tidak takut kepada neraka Allah? Sementara Al-Quran sengaja menggambarkan neraka itu supaya kita takut.
Lu kok ada enggak? Bukan karena takut kepada neraka-Mu ya Allah. Terus dikatakan murni karena cintamu. Saya bilang bahwa antara ingin masuk surga, takut pada neraka, itu bertentangan dengan cinta kepada Allah. Hanya orang yang betul-betul cinta kepada Allah. Kalau orang cinta kepada Allah pasti takut kepada pasti ingin masuk surga, pasti takut kepada neraka. Ini langsung, ini yang keempat. Jadi berharap dan takut itu khauf. Itu Allah yang mengatakan misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 24, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Silakan buka Quran terjemahan. Salah satu arti takwa itu yang disebut para ulama adalah takut. Takut kepada murka Allah. Takut kepada ancaman Allah. Takut kepada balasan-balasan buruk dari Allah Ta'ala. Takut kepada siksa Allah neraka. Di sini takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya itu batu dan manusia, na'udzubillah. Nah, jadi ini semuanya itu satu kesatuan, jangan kita pertentangkan. Jadi kalau orang itu cinta pasti syukur. Orang itu cinta syukur itu pasti berharap. Karena pemilik rahmat itu Allah. Baik rahmat akhirat dan rahmat dunia. Jadi gitu. Terus kemudian kalau orang itu cinta, syukur, berharap, pasti ada rasa takut karena Allah itu di samping Maha Rahman Rahim, Allah itu juga Syadidul Iqab. Allah itu juga Maha Adil. Jadi di antara sifat Allah yang harus kita takuti itu bukan hanya bahwa Allah itu Maha keras siksanya, tapi kita juga patut dan harus takut kepada sifat adilnya Allah. Itu kalau seandainya Allah memperlakukan kita dengan sifat adilnya itu kayaknya kita nggak akan selamat. Kita nggak akan selamat. Jadi amal satu dibalas satu, terus dosa dibalas gitu. Jadi kita selamat itu lebih karena Allah memperlakukan kita dengan rahmatnya. Banyak dosa-dosa kita ditutupi Allah. Kalau semuanya dibalas itu nggak selamat kita. Itu takut. Kayak gitu. Nah, jadi itu secara umum mari kita ini kan ada satu sebagai penutup yang terlewat, itu bahwa salah satu syarat atau bentuk keikhlasan itu adalah ketika yang memotivasi menggerakkan kita beribadah kepada Allah Ta'ala itu adalah semangat sami'na wa ata'na, semangat ketaatan, semangat ubudiyah. Karena ibadah itu tujuan. Jadi kalau tadi misalnya mengapa engkau salat? Karena cinta, ikhlas. Karena syukur, iya. Karena pamrih kepada rahmat Allah, iya. Karena takut, ikhlas. Karena salah satunya adalah ya karena memang saya ingin ibadah. Saya sebagai hamba menghamba. Jadi gitu. Jadi kayak contoh begini, istri wajib taat kepada suami. Sebelumnya anak wajib bakti kepada orang tua. Itu jangan ditunggu, enggak karena orang tuanya baik, enggak. Sebelum orang tuanya baik, bapak ibunya baik, karena status dia sebagai anak. Karena status dia sebagai anak. Karena status seorang istri sebagai istri sejak akad itu maka dia patuh. Jangan, oh enggak karena suami saya enggak baik maka saya enggak patuh.
Selama kamu tetap menjadi istrinya, wajib patuh. Begitu juga suami. Suami tanggung jawab kepada istrinya bukan karena istrinya masya Allah taat patuh, karena statusnya sebagai suami. Ada akad itu. Enggak, istri saya nggak mau ini, nggak saya kasih nafkah, dosa. Meskipun istrinya membantah juga dosa, sama-sama dosanya. Jadi gitu. Jadi karena statusnya kita taat itu aslinya, itu karena status kita sebagai makhluk hamba Allah. Jadi statusnya sami'na wa ata'na. Nah, jadi karena status itu sami'na wa ata'na itu berarti ikhlas. Nah, yang menentukan ikhlas kita dalam ibadah tadi itu, imma karena rasa cinta kita, bagaimana cinta kita, syukur kita, sikap roja kita, pamrih kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, dan kemudian semangat ubudiyah, rasa sami'na wa ata'na, labbaik wa labbaik kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga amal ibadah kita berdasarkan rasa ikhlas kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan kita nanti sambung kembali. Kita